Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik Pak. Apakah sudah makan semuanya? Belum. Bagi yang belum makan mungkin bisa ke kantin habis selesai pelajaran. Jadi sebelum memulai materi yang akan dibahas, alangkah baiknya terlebih dahulu berdoa. Doa yang akan dipimpin Mas Rafi. Doa. Doa selesai. Jadi prospek dari materi pada minggu kemarin. Jadi prospek dari materi yang minggu kemarin kan kita membahas tentang macam-macam air dan pembagian air. Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang ini apa? Ada yang ingat tentang air yang bisa digunakan untuk bersuci yang ada 7 macam. Mungkin dari Mas Doni masih ingat tentang pembagian air? Air hujan Pak. Air hujan ya, bagus. Terus Mas Rafi yang lagi air laut ya. Mas Doni masih ingat apa lupa? Ingat semua. Air sumur ya. Jadi flashback sedikit ya tentang materi yang kemarin tentang 7 air itu. Yang pertama air hujan, air laut, air sungai, air sumber, air salju, air mata angin, mata air, dan air telaga. Jadi mungkin itu ya macam-macam air yang pembagiannya ada 7. Yang pembagian air yang ada 3 itu dari anak-anak ada yang masih ingat? Yang tentang air mutan najis. Mungkin Mas Ulan ini mau Air suci tapi tidak disucikan. ya betul Mas Ulan. Air suci tapi tidak disucikan. Ya, Air bukan najis. ya mutan najis. Mas Doni, apa masih ingat yang air yang bisa digunakan untuk bersuci? Yang ada 4. Ya, terus air suci, air keras itu aneh ya, apa air yang ini ya, kayak ini loh, kena matahari. Mungkin Mas Rafi ini tapi ya terus apa bisa diulangi dari air yang bisa digunakan untuk bersuci, Sumur yang 4 macam yang bisa digunakan untuk bersuci. kita Terus suci tidak mensucikan, ya bagus. suci tapi makruh digunakan, Ya, najis. ya, jadi pembagian air ada 4 ya. Jadi pada materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini tentang istinja. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian istinja? Mungkin dari Mas Doni bisa
baca dari pengertian istinja. Kemudian istinja itu tidak al-manhaj. Tidak dalam menghilangkan najis atau meringankannya dari tempat keluar air seni atau kotoran. Berasal dari kata hanaja yang berarti bersih atau selamat dari penyakit. Ya, terus apa nilai 100% ya? Maksudnya yang dibaca mulu, yang di bawahnya. Disebutkan demikian karena melakukan istinja berarti orang itu mencari keselamatan dari penyakit dan berbuat untuk menghilangkan nya. Ya, itu pengertian dari istinja. Jadi pengertian istinja itu menurut bahasa menghilangkan najis atau meringankannya dari tempat keluarnya air seni atau kotoran. Selanjutnya, adapun yang selanjutnya tentang ada buang air. Nah, yang ada buang air ini sesuai dengan hadis Rasulullah, selaras dengan tuntunan Rasulullah SAW, ada hal yang patut diperhatikan dalam buang air, seperti membuang Mas Rabi dibaca nomor 1 yang ada buang air. Kurang jelas ya? Kurang kelihatan tulisannya. Pokoknya di sedikit nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nomor 3 ya. Yang nomor 1 masih dalam monggo. Mencari tempat sepi atau jauh dari penglihatan orang. Nah, itu nomor 1 ya. Jadi ada buang air. Yang nomor 1 itu mencari tempat sepi atau jauh dari penglihatan orang. Itu maksudnya tidak buang air sembarangan, khususnya di tempat orang berteduh, tempat berkumpul, di bawah pohon yang sedang berbuah, di jalanan, lubang hewan, dan lainnya. Dikarenakan itu bisa merugikan makhluk lah. Sedangkan Islam sendiri melarang untuk merugikan siapapun. Jadi yang dimaksud mencari tempat sepi atau jauh dari penglihatan itu khususnya tidak boleh buang kayak hajat itu, atau yang ini kencing itu di tempat berteduh, tempat berkumpul, dan di bawah pohon dan di bawah lubang. Iya. Nomor 2, selanjutnya haram menghadap atau membelakangi kiblat. Yang dimaksud haram menghadap atau membelakangi kiblat itu ketika membuang hajat di kayak padang luas. Jadi tidak boleh ya. Soalnya ini kalau buang hajat atau kencing di tempat yang luas pas menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu tidak boleh, kecuali kayak di toilet itu boleh. Yang ketiga yaitu tentang ada buang air. Ya, ada buang air, mungkin bisa dibaca Mas Dami. Ada buang air, hukumnya haram bila menghadap atau membelakangnya kiblat, apalagi bila dilakukan di tempat terbuka. Sementara bila buang air di toilet yang ada tempat tertutup khusus, maka hukumnya makruh. Ya, jadi poin yang ketiga ada buang air, hukumnya haram bila menghadap atau membelakangi arah kiblat, apabila dilakukan di tempat terbuka. Sementara bila buang air yaitu di toilet atau di tempat tertutup, khususnya di tempat yang tertutup, hukumnya makruh. Yang keempat, monggo Sunan dibaca. Mengangkat tangan kiri saat bersuci atau cebok. Nilai 100 Mas Sunan. Jadi yang keempat ini poinnya menggunakan tangan kiri saat bersuci atau bercebok. Itu maksudnya pas ini kita mau hajat kayak di
kamar mandi, adabnya itu menggunakan tangan kiri itu lebih bagus. Kalau menggunakan tangan kanan itu kurang gimana gitu. Soalnya kan buat makan, jadi dicampur aduk itu kayak Enak. ya gak enak kan. Yang selanjutnya, nah, selanjutnya tentang adab istinja sesuai syariat Islam. Yang dimaksud selain mengarahkan cara buang air yang baik dan benar, Islam pun tak luput dari cara mensucikannya atau beristinja. Usai buang air, ada 6 poin tentang adab istinja. Yang pertama, berdoa saat mau masuk toilet. Sebelum yang dimaksud berdoa saat mau masuk toilet itu kayak yang membaca doa gitu. Mungkin ada yang bisa berdoanya tentang mau masuk toilet. Oh Mas Raffi ini kayaknya mau baca terus monggo. Gimana Mas Raffi? Doanya iya bagus, ini nilai tambahan yang nanti buat kalau Mas lumayan lah nilainya. Jadi adab istinja itu yang pertama berdoa saat mau masuk toilet, yang kedua masuk kamar mandi atau toilet mendahulukan tangan kiri. Kaki kiri. Kaki kiri. Jadi yang kedua itu adab beristinja, masuk kamar mandi itu mendahulukan kaki yang kiri. Dan yang ketiga, buang air di lubang yang harusnya bukan di dinding atau di lantai. Yang keempat, jongkok saat buang air. Yang kelima, menuntaskan keluarannya kotoran. Yang keenam, membaca doa keluar toilet. Jadi yang poin yang keenam itu membaca doa pas keluar toilet itu lebih baiknya itu pas kaki kanan ya, mau keluar itu dianjurkan. Yang selanjutnya tentang tata cara beristinja. Kan tadi membahas tentang adab ya. Yang sekarang itu tentang tata caranya. Tata cara beristinja yaitu menggunakan 3 buah batu atau bisa diganti dengan 3 lembar tisu. Jadi kalau mau beristinja, kalau tidak ada batu boleh menggunakan tisu. Namun jika dirasa masih belum bersih, maka tambahkan lagi hingga berjumlah ganjil. Yaitu maksudnya jika dirasa masih belum bersih, maka ditambah lagi hingga berjumlah bersih. Kan harus ganjil. Yang pertama itu misal kalau pakai batu itu 3, kalau masih belum bersih ditambah lagi 5. Sebaliknya kalau menggunakan tisu gitu. Oh ini ya, sebentar. Yang sebelumnya. Nah, tata cara beristinja itu ada 3 ya. Yang pertama dengan menggunakan air saja. Mungkin kalau ada air cukuplah menggunakan air saja. Yang kedua menggunakan 3 lembar tisu atau batu terlebih dahulu. Lalu diakhiri dengan menggunakan air. Yang ketiga menggunakan 3 lembar tisu atau batu terlebih dahulu. Lalu diakhiri dengan menggunakan air. Yang selanjutnya, adapun syarat istinja hanya dengan batu. Ini yang dibahas tentang syarat istinja hanya dengan batu ya. Jadi sebelumnya itu pada saat terdesak atau tidak ada air, boleh beristinja. Cuman kalau tidak ada air, kalau ada air itu lebih bagusnya itu menggunakan air. Islam mengajarkan cara bersuci atau beristinja yang baik. Hal ini supaya terhindar dari sakit. Nah, itu. Dan adapun cara beristinja itu yang dengan batu ada 8. Yang pertama
Mas Ulan ini kayaknya mau membaca monggo. 1. Dengan menggunakan 3 buah batu atau 1 batu yang mempunyai 3 sisi. 2. Batunya dapat membersihkan tempat dibuangnya najis. 3. Najisnya belum kering. 4. Najisnya belum pindah. 5. Najisnya tidak terkena barang najis yang lain. 6. Najisnya tidak melampaui sofah atau asyafah. Yang ke-7, najisnya tidak terkena air. Batunya yang 8, batunya suci. Ya, betul Mas Ulan, terima kasih. Jadi materi yang kita bahas yaitu tentang istinja ya. Mungkin kita yang selanjutnya ini dibuat kelompok. Nah, kelompoknya ini tentang kelompoknya tiga orang, terdiri dari satu kelompok. Jadi pertemuan besok sama Bapak ini akan ditanyakan tentang materi yang sudah dibahas dan bisa diamalkan ya bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Semoga bisa diamalkan. Amin. Sebelum ini menutup materi yang dibahas, yaitu kesimpulan dari inti yang dibahas itu tentang istinja adalah bahwa istinja merupakan bagian penting dalam menjaga kebersihan fisik dan spiritual dalam Islam. Prosedur istinja dilakukan dengan menggunakan air untuk membersihkan diri setelah buang air, besar atau kecil, dan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama terkait tata cara dan kebersihan yang harus dijaga. Mungkin dari anak-anak sekarang ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Oh, tidak ya.